Selamat datang di The Talkies. Jadi kalau di episode sebelumnya udah ada film terbaik pilihan Bayu, maka sekarang film terbaik pilihan saya. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Catatan, film-film yang masuk di sini adalah film-film yang rilis di bioskop sepanjang tahun 2020, walaupun mungkin aslinya di negara aslinya 2019. Dan film-film yang memang debut di layanan streaming pada 2020. Di luar itu nggak eligible ya. Oke, kita mulai aja. 10 Son of Metal. Film ini berhasil mengajak penonton untuk merasakan, oh gini rasanya tuli gitu ya. Riz Ahmed sepertinya akan berbicara banyak di ajang awards, terutama di Oscar. 9 Palm Springs. Walaupun romantic comedy dengan sentuhan time loop ini bukan hal baru, tapi film ini mampu memakai pendekatan yang sedikit berbeda. Gitu. Jadi time loop biasanya dialami oleh satu orang. Di film ini 2 orang bahkan lebih. Ini yang membuat filmnya sedikit beda dan berasa lebih segar sih. 8 Blackpink Light Up the Sky. Film ini buat kita yang take it for granted dengan K-pop itu bisa dipatahkan. Dia berhasil memperlihatkan kerja keras di balik kesuksesan. Kita bisa senang melihat mereka sukses, tapi kita bisa iba juga ya melihat betapa banyak sebetulnya mereka kehilangan. 7 Jojo Rabbit. Film ini sepertinya mengulang keberhasilan Life is Beautiful, di mana tragedi Holocaust itu bisa diberi sentuhan komedi walaupun tetap aja endingnya tragis gitu kan ya. Dan yang bikin lebih unik film ini dari point of view warga Jerman, masyarakat Jerman, dan si kecil ini adalah simpatisan Nazi. 6 The Invisible Man, di mana Blumhouse bisa menghadirkan kengerian, ketegangan dari awal sampai akhir, dan istimewanya nggak terlalu banyak special effect karena film ini murah meriah, di bawah $10 juta. Dan ini sebetulnya menjadi presiden yang baik ya, bahwa film seperti ini bisa dibuat dengan budget rendah, sehingga kompensasinya adalah ketegangan dari acting, dalam hal ini Elizabeth Moss. 5 Mecca I'm Coming. Ini betul-betul surprise buat saya, karena nggak nyangka bakal semenyenangkan ini filmnya gitu. Komedinya memang agak rusuh gitu kan, memang itu konsepnya, nyeleneh, slapsticks gitu. Dan menurut saya semua di sini, hampir semua menampilkan kejutan-kejutan, termasuk dua leads-nya, Michelle Judith dan Rizky Nazar. Mereka baru sekali ini saya ngelihat mereka bisa bermain dengan comedic timing yang pas banget. 4 The Trial of Chicago 7. Ketidakadilan memang biasanya memancing emosi, dan film ini betul-betul memancing emosi kita selama lebih dari 2 jam. Ini bukti kemahiran Aaron Sorkin sebagai sutradara dan terutama penulis skenario, dan juga acting ensemble yang keren banget, mulai dari Mark Rylance sebagai pengacara, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, dan Sacha Baron Cohen, terutama yang kayaknya bakal dapat nominasi Oscar adalah Frank Langella sebagai hakim. Keren banget, asli keren. 3 1917. Konsep long take, one shot mungkin agak gimmicky, tapi tidak bisa dipungkiri sukses mengajak kita sebagai penonton seperti naik roller coaster. Seru, tegang, takut, bingung, kaget, dan sebagainya itu nyampur jadi satu selama 2 jam. 2 The Man Standing Next. Ini film Korea, kisah nyata dari pembunuhan presiden mereka di tahun 79. Ini sebetulnya bukan film pertama yang mengangkat kasus ini. Sebelumnya di pertengahan 2000-an juga udah ada. Cuma di sini dibuat lebih tegang, intrik-intriknya tuh berasa banget tegangnya, terutama mungkin buat kita yang memang nggak terlalu familiar dengan peristiwa itu gitu ya. Jadi kita larut banget di sini. Actionnya nggak banyak, tapi tegangnya itu loh yang sepanjang film. Dan film ini menjadi perwakilan Korea Selatan untuk Piala Oscar tahun 2021 ini. Dan film terbaik sepanjang 2020 menurut pilihan saya adalah Soul. Karena selain bisa membuat kita merasa, film ini juga membuat kita
berpikir, introspeksi. Apakah sudah cukup kita di dunia ini? Apakah kita sudah cukup berarti untuk diri kita dan orang sekitarnya? Apakah kita yang sekarang adalah yang kita dambakan ketika kita kecil? Atau 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu? Secara konsep mungkin mirip dengan Inside Out, tapi Soul ini lebih dewasa ya, karena tokohnya memang dewasa dan sepertinya memang lebih kenal untuk penonton dewasa. Nggak tahu nih, saya nggak bisa mewakili penonton remaja dan anak-anak ya kalau nonton film ini seperti apa, tapi sebagai orang dewasa saya merasa menohok banget ini film, membuat kita berpikir lama setelah film ini selesai. Oke, sekian, itu 10 film terbaik sepanjang 2020 menurut pilihan saya. Silakan komen, kalau ada yang beda juga boleh. Silakan subscribe ya, mohon subscribe-nya biar kita bisa terus membuat video seperti ini lagi. Terima kasih sudah mampir meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.